gitu. Nah tapi ini yang bikin jadi sekarang kamu perlu mengeksplor nih gitu, mumpung gitu kamu lagi single, nggak ada yang larang-larang ini gitu. Mau lakukan gitu untuk meningkatkan, ada kesan dan pesan gak nih untuk sang mantan gitu nih? Kalau mantan Siapa tahu ya salah satu dari Krickers kita. wow, Siapa tahu dia. Hai Krickers, welcome di The Cricket House. Dengerin ya, biar kita bisa tidur. Oke, episode kali ini kita mau bahas apa sih? Ayo, kita bahas apa nih? Bahas apa nih? Episode spesial nih kali ini. Kita tuh mau bahas tentang patah hati. Aduh, sedih banget nih kayaknya. Aduh, tapi tenang-tenang, kita nggak sesedih itu lah. Karena kita nih hari ini mau ditemenin sama satu narasumber kita, itu cewek cakep loh. Kita langsung kenalin aja nih, Revina. Hai Krickers, saya juga salam kenal ya semuanya. Nama gue Revina. Sebelum perkenalannya apa lagi nih selain nama nih? Gitu lah. Gelar. Baru lulus nih, Iya bener ya? Iya betul banget. Aku baru lulus November lalu. Saat ini aku sarjana psikologi dan sekarang sibuknya kerja ya di salah satu startup dia jadi recruiter. Gak cuma ditemenin Kak Revina nih, Iya. tapi kita juga akan ditemenin sama Kak Wiwit. Hai Kak. Hai semuanya. Di episode sebelumnya juga kita ditemenin sama Kak Wiwit. Ya, bosen nih Kak Wiwit. Kita ya ampun. Oke nih, karena episode kali ini spesial kan tentang Iya, patah hati, pasti nggak sabar nih Krickers. Betul, langsung aja kali ya Kak Revina Oke, sharing. oke, Sharing baik. Kak, pengalaman patah hatinya nih. Oke, baik kalau gitu. Sebelumnya disclaimer dulu ya, ini nggak akan disclose siapa dan detailnya ya. Mantannya nomor Aduh, gitu. Oke, jadi for starters, gue baru aja putus nih, gitu kan. Di Januari ya. Januari. Jadi tahun baru bukannya senang tapi putus. Gitu. Itu kayaknya tahun baru pasangan baru deh Kak. Oh iya, newbie ya. Iya. Lama nih. Oke, untuk hubungannya sih udah Hubungannya 6 tahun ya. Oh, Karena lama udah banget. dari SMA sampai kuliah sampai kita kerja. Cuman mungkin somehow kerja kan kita sama-sama sibuk nih gitu. Iya, Dua-duanya. Jadi memang udah agak renggang dari sebelum putus. Jadi somehow gue juga udah expect sih. Jadi waktu awal putus itu sedih sih sedih, tapi ya udah sedihnya gitu aja guys. Wih, Bener-bener iya. kayak hari itu aja, tapi setelah itu ya udah biasa aja. Mungkin somehow karena gue udah expect juga, udah tahu juga nih akhirnya Udah ada tanda ya. Betul, akhirnya akan kayak gitu juga, akan putus juga. Jadi somehow kayak udah tinggal nunggu waktu aja gitu. Nah tapi ini yang bikin patah hati, bukan patah hati sih, lebih tepatnya sakit hati lah. Iya. Itu tuh bukan pas gue baru putus. Jadi kira-kira kan gue putus itu Januari ya. Iya. Januari, tiba-tiba di Februari itu gue ngeliat story gitu. Story. Dan tiba-tiba masih di depan ya story-nya, jadi mau nggak mau lihat duluan gitu Iya. story-nya. Udah ngeliat loh, ini kok dia sama udah ada yang baru gitu. Aduh. Nah, awalnya sih masih curiga ya, Iya. bukan yang benar-benar Udah fix. belum bukan fix, tapi masih yang kayak asumsi gitu. Cuman akhirnya udah deh nggak dipikirin, tapi tiba-tiba belakangan ini makin sering story bersama Cewek itu ya. Aduh. Mencurigakan. Semakin curiga lah ini ya. Aduh, semakin tinggi nih rasa curiga gue nih. Cuman sebenarnya efeknya sih bukan karena gue cemburu atau bukan karena gue masih mikirin, tapi lebih kayak ke kok dia bisa ya dapat secepat itu. Iya, apalagi 6 tahun pacarannya lama banget loh. Dalam waktu 6 tahun, tapi dia udah bisa dapetin pengganti dalam waktu sebulan. Menurut gue itu nggak make sense. Iya. Cuman Kayaknya, wah di belakang Yes. nih ya. Cuman Jangan. balik lagi, gue nggak tahu kebenarannya gimana, karena gue sendiri juga nggak kenal yang barunya siapa, karena benar-benar gak ada yang kenal sama sekali. Jadi gue di sini nggak mau ngejudge, tapi lebih kayak ke ngebatin ke diri sendiri aja sih, kayak oh
apakah gue sejelek itu kah atau seburuk itu kah sampai lo tuh bisa secepat itu dapat penggantinya gitu. Jadi lebih efeknya tuh lebih ke diri gue sendiri sih, bukan ke dia, tapi gue kesel gitu, maksudnya apa nih yang kurang gitu ya. Karena jujur selama masa pacaran itu gak pernah berkomunikasi gitu loh, maksudnya kurangnya di mana. Sama kan kalau misalkan kita dapat feedback gitu kan, ya pasti kita akan berusaha untuk memperbaiki gitu. Komunikasi Betul. Jadi waktu putus terus tiba-tiba udah begitu kan, gue juga jadi mikir dong kayak ini gue kurangnya di mana, karena gue sendiri juga ya I know lah nobody is perfect gitu kan, tapi gue nggak tahu kurangnya gue di mana sampai akhirnya setelah dia udah sering nih nge-story gitu ya, untuk demi kebaikan diri gue sendiri gue mute akhirnya. Oke, untuk dari blog ya, dari blog itu. Akhirnya gue mute aja supaya gue nggak ngeliatin aja sih, dan biar nggak kepikiran aja gitu. Jadi bukannya gue melimpahkan perasaan gue ke dia, tapi lebih ke efek itu ke diri gue sendiri aja sih, kayak jadi ya nggak pede lah, lalu juga jadi insecure gitu, lalu juga jadi self esteemnya juga rendah banget gitu. Kan sebenarnya kan self esteem gue yang sebelum kejadian itu kan udah rendah nih gitu, tapi adanya kejadian ini kan jadi makin down lagi karena ya itu merasa oh ini gue apakah gue kurang banget sampai lo tuh bisa secepat itu loh ganti. Sebenarnya sih gue nggak masalah ya kalau misalkan lo udah dapat penggantinya gitu, gue benar-benar no problem at all. Tapi masalah yang di sini adalah jangka waktunya terlalu cepat dan itu masih belum terima gitu ya. Yes, dan itu gak make sense. Nah itu sih yang bikin gue pertama kali tuh sakit hati, dan ya gue nggak pernah ngerasa gini sebelumnya, karena jujur waktu awal putus tuh yang literally biasa aja, karena mungkin galaunya udah dari lama. Jadi pas putus nangis di hari itu aja, besok-besoknya udah biasa lagi aja gitu. Kayaknya ini sih move on-nya udah dari sebelum putus. Mungkin bukannya udah move on kali, lebih ke udah mulai proses move on. Jadi waktu udah putus itu tuh mungkin udah sekitar 70-80% move on gitu. Cuman ya balik lagi udah ngeliat story kayak gitu, iya jadi lebih ke sakit hati aja sih, dan kayak bertanya-tanya gitu. Maksudnya gila ya gitu, ini hubungan kan 6 tahun gitu kan, 6 tahun dan lo tuh bisa secepat itu kayak one month gitu, one month menurut gue itu gak make sense. Tapi ya gue sekarang berusaha untuk kayak ya itu tadi gue mute biar gue nggak kepo, tapi tetap aja dilaporin gitu. Jangan laporin. Jadi somehow ya udah mulai bisa menerima, tapi kadang kepikiran aja sih kan. Walaupun kerja kan sekarang WFH, terus kadang juga remote working, kadang kalau lagi nganggur kan kadang suka kepikiran kayak gitu-gitu lah. Itu harus sibuk deh kayaknya. Betul, tapi itu kadang mengganggu juga sih, kayak jadi yang ngebatin diri sendiri aja, kok bisa sih lo kayak gitu. Sedangkan kan hubungan 6 tahun kan bisa terbilang cukup lama ya gitu. Jadi ya gue nggak tahu nih gitu, jadi gimana nih? Iya betul banget. That's why itu sih yang bikin gue tuh sakit hati sih, lebih tepatnya mungkin patah hati sih enggak, tapi lebih ke sakit hati aja. Maksudnya kok lo bisa sih gitu, lo kok tega sih gitu sih. Secepat melupakan kenangan 6 tahun. Betul. Karena kalau dipikir-pikir kayak susah sih. Dari kita SMA yang ada buat lo tuh gue loh gitu. Lo lagi di titik terendah aja, gue ada lo buat lo gitu. Ya kayak gitu-gitu ya somehow gue nggak ngerasa dihargain aja gitu. Maksudnya dengan dia bisa secepat itu, ya gue jadi mikir gila, memori kita 6 tahun apakah nggak berarti apa-apa? Somehow gue jadi yang mikir kayak oh udah ini memang udah the best way untuk putus sih, berarti memang udah the best choice lah, the best option lah untuk putus. Cuman ya itu sih yang bikin sakit hatinya guys gitu. Harus coba ikhlas ya, tapi mungkin prosesnya lumayan lama karena balik lagi hubungannya udah lumayan lama, jadi masih proses, cuman mungkin nggak bisa secepat itu. Tapi nih kak, kakak tuh nge-stalking gak sih cewek banget? Penasaran aduh cewek kayak apa sih? Jujur penasaran, cuman profilnya tuh di private. Ya. Nah. Aduh ini ya butuh akun ketiga ya. Betul mau bilang.
ngepoin lagi kayak kayaknya itu bukan urusan gue juga Betul, sih betul. somehow gitu. Karena kita harus bergerak ke depan. Iya, bukan di belakang. Iya, betul. Terus berjalan. Betul. Life goes on ya. Oke, berarti kalau aku boleh simpulin nih, Kak Revina tuh gak bisa tidurnya tuh lebih gara-gara patah hatinya karena overthinking. Terus Self esteem. iya, self esteemnya tuh rendah. Terus berarti tuh kakak kayak suka membandingkan kalau lagi overthinking ya sama yang barunya itu ya. Oke deh, kalau gitu kita langsung tanya kali ya ke ahlinya nih, ke Boleh. Kak. Tadi Kak. Oke, jadi ya memang yang dialami Revina itu ya tidak menyenangkan pastinya ya, Iya, gitu betul. ya. Habis putus dari relasi yang cukup lama, terus kita melihat mantan kita, oh ternyata dia sudah ada yang baru. Aduh, banget itu. Lalu membuat kamu kayak bertanya-tanya apa sih gitu yang menjadi kekurangan saya sehingga kok kayaknya dia cepet banget gitu Iya. untuk mendapatkan yang baru gitu. Terus tadi kamu juga berpikir bahwa jadi memori 6 tahun lalu tuh dikemanain gitu. Iya, Kok dia hilang bisa begitu kayak aja. gitu. Nah kadang-kadang saat kita mengalami sesuatu hal yang berubah gitu secara drastis, misalnya relasi dan lain-lain, itu bisa jadi sesuatu yang apa ya menekan gitu buat kita. Maksudnya itu jadi pressure tersendiri buat kita. Nah kadang-kadang saat kita mengalami pressure tertentu gitu, apalagi mungkin kalau misalnya mau tidur nggak ada kerjaan lain gitu, terus Betul. mulai banyak pikiran-pikiran yang muncul gitu. Nah itu yang membuat kadang-kadang kita semakin cemas ya gitu. Iya. Jadi misal tadi kamu cemas akan menilai diri kamu sendiri, kamu banyak hal yang dipikirkan gitu sehingga membuat kita jadi sulit tidur. Mungkin bisa saja malah sebelum kamu mau tidur kamu sambil scroll Iya. sosial media. Gimana? Iya. Sebenarnya lebih ke ini sih, kadang kan kita dulu itu karena masih SMA kita tuh jarang banget jalan-jalan. Jadi tuh biasanya tuh ya kalau nggak kemana-mana ya kita di rumah gitu. Jadi banyak banget gitu, maksudnya apalagi rumah gitu kan. Tiap hari di tiap situ hari ya. di situ. Iya, banyak ya. Jadi memorinya lumayan banyak di situ dan kayak kadang kalau misalkan memang lagi down banget, itu tuh kadang sampai mikir, gila dulu gue begini loh. Iya. Dulu gue seseru itu loh, ternyata di rumah tuh enggak, di rumah tuh pokoknya ada aja lah, mungkin kita nonton Netflix berdua di depan gitu, terus paling kita nonton YouTube atau mungkin dulu kita sama-sama suka BTS gitu kan, ya kita nonton bareng apa segala macam, tapi itu somehow itu yang nggak bisa gue dapetin lagi gitu sekarang. Benar, jadi sekarang sendiri ya. Sekarang sendiri, karena kalau sendiri gitu. betul, kadang kalau lagi kerja tuh kayak biasanya ada yang gangguin gua gitu. Iya, ada yang hilang ya. Iya, Betul. sepi. Ini tuh sepi gitu. Jadi somehow it's hard to stay at home. Tapi iya mau gimana lagi ya, gua harus Harus get bisa. through it gitu. Iya. Gua harus bisa melewati ini supaya gua bisa jadi bisa lebih tepatnya overcome itulah gitu. Mau nggak mau kan harus dialamin. Iya. Kadang malam-malam kalau lagi emang gabut gitu ya, yang tadi nggak bisa tidur tadi itu, kadang gue suka lihat archive story Waduh. gitu, kayak wah dulu Mengingat masa lalu iya, nih. wah dulu kita jalan-jalan ke sini, dulu kita sering banget nih ke mall ini, pokoknya kalau gabut pokoknya pasti ke mall itu deh gitu. Iya. Pasti kayak gila sih, ini nggak bener nih gitu, walaupun sebenarnya yang gue pikir gue oke, ternyata gue nggak oke sama sekali gitu dengan keadaan yang berubah secara drastis tadi gitu. It seems fine at first gitu, waktu putus kayak oh ternyata kalau putus tidak sesakit itu ya Iya, gitu. iya. Tapi once gua tahu dia udah ada yang baru, Maksud- jadi kayak Itu ya, yang itu menyakitkan. ya trigger itu Iya. yang trigger kayak oh ternyata gua nggak oke loh dengan keadaan ini gitu sih. Dan menurut saya kadang-kadang saat kita memikirkan sesuatu gitu yang dan kamu mikirin itu terus menerus gitu, apalagi misal dipikirinnya sebelum tidur gitu, itu bisa membuat kita apa ya, maksudnya otaknya semakin aktif gitu, dan kadang-kadang itu justru membuat kita jadi susah untuk tidur gitu. Kita mikirnya udah kemana-mana, aduh ada yang kurang nih kayaknya gitu, dulu saya bisa begini, dulu begini gitu. Terus membandingkan ya Kak? Iya gitu, kamu bandingin terus gitu, ada yang kurang gitu, atau misalnya ya mungkin kekesalan-kekesalan yang muncul seperti itu bisa sebenarnya membuat kita jadi susah gitu untuk tidur, karena ya mungkin nggak nyaman ya jadinya ya, kondisi yang nggak nyaman gitu, terus banyak yang dipikirin gitu, itu sering kali sih gitu membuat orang untuk susah untuk tidur juga gitu.
Jadi memang salah satu penyebab tidur kan susah tidur itu memang biasanya ada hal yang mungkin stressful gitu buat kita yang kita pikirkan terus menerus. Seperti itu sih. Apalagi misalnya buka handphone terus lihat-lihat yang dulu, itu sebenarnya membuat kita jadi pengen lihat terus gitu. Oh iya, lihat ini gitu. Jadi walaupun mungkin badan sebenarnya pengennya istirahat gitu, tapi kayak ada dorongan yang lain gitu untuk melihat yang lain gitu. Dan juga cahaya gitu ya, cahaya itu salah satu hal yang membuat kita tuh bisa mungkin badan tuh bisa terbangun gitu. Jadi saat kita misalnya membuka layar handphone itu tuh cahaya masuk gitu, jadi kadang membuat kita jadi susah tidur juga. Kita harus jauhin gitu digital. Kalau bisa memang dijauhin sih gitu hal-hal itu. Jadi nggak nginget masa lalu juga nih. Karena masa lalunya di HP semua ya. Apa mau ganti HP nih? Nih, Kak Revina, mumpung ada Kak Wiwit nih, ada yang mau ditanya nggak nih? Ngomong. Iya, konsultasi gratis. Pertanyaannya lebih ke ini sih, mungkin kan tadi aku udah sempat mention kalau sebelumnya memang self-esteem aku rendah. Maksudnya memang tingkat kepercayaan diri aku tuh mungkin aku bisa menilai diri aku sendiri tuh di bawah rata-rata lah gitu. Terus adanya kejadian ini lebih ngedar lagi, lebih hit the bottom lagi gitu. Maksudnya gimana sih caranya biar kita tuh bisa lah at least pede gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman di sekitaran aku tuh kayak ngomong, ya ini bukan salah lu Red gitu, ini bukan salah lu mau tuh jangan ngerasa kayak gitu. Tapi aku tuh nggak bisa menerima itu sepenuhnya karena masih mikir enggak sih, kayaknya tetap salah gue sih, kayak gue ada yang kurang sih. Maksudnya gimana sih Kak caranya untuk at least meningkatkan nih tingkat kepercayaan diri aku mungkin untuk supaya bisa nggak ngerasa insecure lagi yang kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya aku pengen tanya lebih ke hal itunya sih, karena jujur itu lumayan mengganggu juga buat aku dan lumayan mengganggu untuk pekerjaan aku juga sih. Oke. Ya mungkin yang perlu diingat adalah kalau dalam relasi itu nggak ada yang dibilang salah satu orang gitu. Relasi itu kan kerjasama antar dua pihak gitu. Jadi anggaplah gitu memang ada yang salah, ya mungkin dua-duanya gitu punya porsi gitu. Jadi kalau dibilang ada yang salah dan hanya di kamu, kayaknya itu kurang tepat. Dan itu yang kamu perlu untuk ingatkan terus gitu, bahwa dalam relasi itu kerjasama dua pihak gitu. Kadang-kadang dua-duanya memang punya porsi masing-masing gitu. Itu yang pertama, supaya apa? Supaya kamu tidak terus-terusan bilang bahwa ini karena saya gitu. Bisa aja enggak juga gitu. Ini memang ya nggak tahu, saya percaya ada relasi-relasi yang memang harus selesai gitu, dan jadi kayak gitu kalau selesai gitu. Memang ya mungkin tidak relasinya nggak berlanjut aja gitu, dan itu tidak ada salah siapa-siapa juga gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa disalahkan karena dua-duanya itu pasti ada kontribusinya gitu. Dan dia akhirnya bisa dapat orang lain lagi dalam waktu 1 bulan, itu juga mungkin nggak ada salah siapa-siapa gitu. Kadang-kadang kita merasa, kok dia tega banget sih, kok dia maksudnya memori selama 6 tahun itu ada sih gitu. Udah tergantikan sama yang Benar, baru. kok bisa sih gitu. Sebenarnya rumusnya adalah kita nggak bisa benar-benar tahu apa yang dia pikirkan gitu. Anggaplah gitu kesannya dia baik-baik aja, bisa aja dia nggak baik-baik aja. Maksudnya gitu. Kita tidak bisa tahu. Terus kita bisa bilang, oh dia kok tega ya gitu. Padahal mungkin dia punya banyak pertimbangan gitu. Maksudnya itu yang kita juga perlu ingat, bahwa kita nggak bisa benar-benar tahu situasinya gitu. Kita nggak bisa benar-benar tahu kenapa orang lain itu memutuskan seperti itu kayak gitu. Tapi yang sudah terjadi adalah kamu dengan dia relasinya sudah selesai gitu, dan nggak ada salah siapa. Maksudnya nggak ada yang bisa disalahkan karena dua-duanya mungkin punya peran gitu. Dan yang sekarang tapi maksudnya gini, saya menyetujui bahwa ini adalah proses yang kamu mesti lewatin juga ya gitu ya Ref ya gitu. Proses kehilangan itu pasti tidak menyenangkan gitu, tapi sekarang gitu di saat relasinya memang sudah selesai, ya kamu fokus ke dirimu gitu. Jadi diri gitu. benar gitu. Oke, anggaplah gitu ada yang salah dulu gitu. Nah berarti sekarang saatnya kamu memperbaiki diri, bukan supaya orang lain tuh bisa terima saya, enggak, tapi supaya saya bisa lebih baik gitu dari yang sebelumnya. Dan mungkin yang bisa membantu kita juga adalah melihat bahwa sebuah kegagalan ini kamu bisa lihat sebagai kegagalan, nggak enak dan lain-lain, tapi di sisi lain kamu juga bisa lihat sebagai suatu pembelajaran gitu. Apa yang kamu pelajari dari 6 tahun ini gitu.
entah kamu pelajari tentang diri kamu gitu, dalam kamu melihat relasi gitu. Jangan lupa untuk lihat itu juga gitu, jadi nggak lihat Negatifnya aja ya, negatifnya positifnya juga. Jadi kan maksudnya segala sesuatu itu kamu bisa lihat sisi negatifnya, kamu bisa lihat. Tapi gitu, jika kita mau melihat lebih luas lagi, itu sebenarnya juga mungkin ada pembelajaran yang kamu bisa dapatkan. Dua sisi lah ya kak. Benar, jadi kamu bisa dapatin itu, maksudnya lebih balance. Kita nggak bilang, oh ini semuanya positif, enggak. Tapi kita mengakui bahwa oke, memang itu nyebelin, ini membuat saya sakit, ini membuat saya pengen marah-marah dan lain-lain gitu. Tapi kegagalan itu juga membuat saya belajar sesuatu kayak gitu. Jadi melihat gagal, putus dari hubungan itu bukan sesuatu yang selalu negatif gitu buat kita. Itu sih. Jadi sekarang kamu perlu mengeksplor nih gitu. Mumpung gitu kamu lagi single, nggak ada yang larang-larang ini gitu. Mau lakukan gitu untuk meningkatkan kualitas diri kamu seperti itu. Mengupgrade ya, mengupgrade diri. Betul, itu sih. Dan kalau kamu ternyata ada kecenderungan malam-malam bingung, terus saya jadi lihat-lihat memorial dulu, tolong itu dikurangi. Oke, gitu. Ganti baca buku. Iya. Katanya baca buku membantu loh. Iya. Oh. Drakoran. Drakoran lihat digital dong. Oh iya ya. Jadi makin nggak bisa tidur ya. Iya, betul. Jadi para Krickers boleh banget nih saran dari Kak Wiwin tadi dipraktekin nih kalau dia patah hati nih. Betul, dan Revina jangan lupa praktekin. Oke, siap. siap. Langsung praktekin ya. Ini 10 deh kayaknya. Tidur dua lagi. Banyak ya. Gimana nih Rev? Ada kesan dan pesan gak nih untuk sang mantan? Betul nih kalau mantan. Siapa tahu nih salah satu dari Krickers kita. Wow. Siapa tahu dia galau juga kan? Iya, agak deg-degan ya guys karena nggak pernah ngomong kayak gini ya. Kesan dan pesan ya, lebih ke word kali ya, word to you gitu kali ya. Be happy and please jangan lupa untuk apa ya, bukan memperbaiki diri sih, lebih tepatnya kayak untuk coba be good to her lah, maksudnya be good gitu, maksudnya jangan sampai kamu ngulangin kesalahan-kesalahan kamu yang lama. Maksudnya aku harapnya kamu tahu salah kamu di mana, aku juga akan introspeksi diri sendiri juga. I hope you do too, supaya kamu juga bisa nge-treat that person better than you treat me gitu, karena aku nggak mau itu keulang lagi gitu kesalahannya. Karena buat apa kita udah pacaran 6 tahun tapi lo gak dapet apa-apa dari gue juga gitu. Maksudnya ya gue harap ini lo bisa jadi pembelajaran juga, same as me, biar gue kedepannya juga bisa mungkin nggak ngulangin itu juga, introspeksi diri ya. Please be happy and please treat her well, karena aku juga pengen banget lihat kamu bahagia juga, lihat kamu happy. Jadi biar kita bisa sama-sama ketemu lagi di circumstances yang lebih better lah dari sekarang. Kira-kira gitu sih. Itu pesannya ya. Sangat baik-baik tuh. Oke deh, untuk episode kali ini gitu aja nih Krickers. Aku mau ucapin makasih untuk Kak Revina nih yang udah sharing ceritanya ya, pengalaman pribadinya. Sulit loh itu loh. Betul, aku juga makasih banget nih untuk Kak Wiwit yang udah berbagi informasi ya untuk Krickers semua. Oke nih, udah jam segini nih, waktunya tidur, ngantuk nih. Iya nih, tidur yuk. Oke Krickers, kita sampai di sini dulu untuk episode ini. Jangan lupa untuk nonton episode berikutnya. Bye bye.